Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Untuk kali ini pelajaran informatika ya, masuk bab 2, berpikir komputasional ya, berpikir komputasional. Yaitu kita sebenarnya pernah memikirkan sesuatu tapi seperti komputer ya. Apa saja sih yang seperti itu? Kita pelajari ya. Pertama kita algoritma ya. Algoritma yaitu urutan atau rentetan langkah-langkah logis tertentu untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Contohnya mengoperasikan perangkat komputer, menjalankan motor atau mobil, membuat kue dan lain-lain. Itu termasuk algoritma ya. Langkah-langkahnya, cara-caranya seperti apa, secara urut ya, runtut, itu algoritma. Merupakan cetak biru dari suatu program dan sebaiknya disusun sebelum program dibuat. Ini kalau di komputer cetak biru ya. Kriteria suatu algoritma ada 3: memiliki masukan dan keluaran, efektivitas dan efisien, kemudian terstruktur. Yang kedua atau yang B, optimalisasi penjadwalan ya. Optimalisasi penjadwalan. Pernahkah kalian sedang mengerjakan sesuatu tapi terus disuruh untuk membantu orang tua? Misalkan kalian sedang mengerjakan PR, tiba-tiba disuruh menyapu atau yang lain ya sama orang tua ya. Nah itu termasuk ketika kalian berpikir mau bantu orang tua atau meneruskan itu, itulah sebenarnya seperti komputer ya, komputasional gitu ya. Terima kasihlah sama orang tua yang sudah menyuruh kita ya. Itu mengajarkan kita mandiri. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7, pukul 12 ya, kita sekolah. Setelah sekolah ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Misalnya mengerjakan PR, belajar musik, belajar memasak, bermain bersama teman dan lainnya. Dan demikian kita harus bisa memilih kegiatan mana saja yang akan kita lakukan pada hari tertentu, dan tentunya kita perlu juga mengatur jadwal agar kegiatan tersebut tidak bertabrakan waktunya. Dalam mengatur rangkaian pekerjaan terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Misalnya ketika kalian akan mengerjakan PR, ibu minta bantuan untuk mendidihkan air ya. Kalian dapat menyalakan kompor dan menaruh panci tersebut di atas kompor. Kemudian sambil menunggu mendidih kalian mengerjakan PR. Tapi jangan sampai lupa bahwa sedang mendidihkan air ya, apalagi sampai habis airnya itu ya. Dia harus diatur, jadi diatur penjadwalannya, diatur seperti itu. Kemudian yang ketiga, struktur data atau yang C ya, struktur data. Ya, ini contohnya, pernahkah kalian disuruh oleh orang tua untuk berbelanja atau membeli sesuatu ke pasar atau minimarket atau pasar ya? Pernah nggak kalian disuruh ya, suruh beli obat atau apa sajalah ya, untuk membeli sesuatu di warung ya, atau minimarket, pasar seperti itu ya. Contohnya di sini daftar belanja ya, atau yang biasa dikenal shopping list. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar dalam bidang informatika. Biasanya disebut list. Contoh, daftar belanja ibu yang dibawa ketika ibu akan ke pasar. Daftar siswa dalam sebuah kelas, daftar tersebut ada yang memiliki urutan dan ada yang tidak ya. Daftar nama siswa di dalam sebuah kelas biasanya urut sesuai alfabet. Tapi daftar belanja tidak memiliki urutan, biasanya atau membeli water dulu ya, atau tahu dulu, itu bebas biasanya ya. Jadi yang namanya data ya, struktur data ya, data terstruktur ya, datanya tertulis secara struktur gitu ya.
Kemudian representasi data. Pernahkah kalian merasa kebingungan untuk memilih suatu dari dua pilihan terlebih? Jadi diberi pilihan ya, kalian bingung memilih yang mana, seperti itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri atas dua kemungkinan atau lebih. Jika hanya terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. Contohnya, apakah hari ini kalian sarapan roti? Jawabannya ialah ya atau tidak. Apakah kemarin turun hujan? Pertanyaan tersebut tentu berbeda dengan pertanyaan apa warna kesukaan kalian. Pertanyaan mengenai warna kesukaan tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak ya. Jika pertanyaannya diubah menjadi apakah warna kesukaan kalian adalah biru, pertanyaannya tersebut dapat dijawab dengan ya atau tidak. Dapatkah kalian menyebutkan contoh pertanyaan lain yang peluang jawabannya pada umumnya adalah ya atau tidak? Jadi biasanya ini ada beberapa pertanyaan ya, sebuah tabel ini biasanya berupa angket ya, ada pertanyaan atau pernyataan, kemudian ada kolom ya, kolom tidak. Nanti yang sesuai ya mungkin ya, kemudian kalau tidak sesuai dicentang tidak, seperti itu ya. Atau berapa pilihan kalian, misalkan ada dua pilihan, dua-duanya harus tahu kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Jadi kita disuruh untuk menentukan pilihan, datanya harus jelas gitu ya, direpresentasikan datanya harus jelas. Sekian pertemuan kali ini ya, jangan lupa jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.